Puja nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kembali kita bertemu untuk kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam ibadah raya pada pagi yang indah ini. Mari kita seberapa yang sudah hadir, mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita mau belajar selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena sudah terlalu banyak yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Rindu selalu menyenangkanmu, tinggal di dalammu seumur hidupku. Ku tak ingin jauh dari
pada saat ini ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Kau Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang terlalu baik ya Tuhan. Tuhan, kami mau persembahkan yang terbaik kepada-Mu. Haleluya. Haleluya. Inilah Tuhan persembahan kami. Pujian kami ya Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Katakan ini Tuhan persembahan kami kepada-Mu. Biarlah pujian kami Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur Tuhan kembali menaikkan kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sudah terlalu baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan apa yang Allah sudah kerjakan di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh membawa hati kami boleh membawa hidup kami Tuhan, untuk kami senantiasa datang kepada Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan pada pagi ini Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan. Biarlah semuanya boleh berkenan dan layak di hadapan Engkau ya Tuhan. Bapa, kami rindu kuasa pada saat ini. Boleh ada di tengah-tengah kami, menguasai setiap kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Menguasai setiap kami jemaat-Mu, sehingga sukacita Allah pada saat ini tetap kami miliki ya Tuhan. Biar kami mau bersorak-sorai Tuhan bagi kebesaran-Mu ya Tuhan. Bapa, berkaryalah Engkau di tempat ini pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah kami pada pagi ini, dari awal pertengahan kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa dalam ucap syukur. Haleluya. Amin. Persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita tahu pada saat ini Tuhan Yesus Raja kita ada di tengah-tengah kita. Kita mau bersorak bagi Dia. Dia Raja yang mulia. Dia Allah kemenangan bagi kita. Haleluya. Kita pujikan bersama-sama. Dia Raja mulia.
dipersilakan duduk. Puji Tuhan, belum capek saudara. Tuhan Yesus tidak pernah capek melayani kita. Mari kita mau terus memuji Tuhan. Mau kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mau kita besarkan nama Dia. Haleluya. Sebab Dia Allah yang layak dipuji. Haleluya. bagi Tuhan Yesus saya lakukan. Haleluya. Persilakan duduk. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus Allah kita saudara. Dia sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Mari kita terus maju. Kita makin maju di dalam Tuhan. Haleluya. Gor kami persilahkan.
Haleluya, sungguh pujian yang sangat indah. Biarlah menjadi kerinduan bagi kita semua saudara untuk kita boleh tinggal diam di hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan kita akan merasakan keteduhan, sukacita di dalam jiwa kita. Haleluya, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian kita bersama-sama. Jangan kamu khawatir. Kasih Tuhan kita saudara. Kita terlebih kita sebagai umatnya. Sudah pastikan Tuhan selalu memperhatikan dalam kehidupan kita. Di saat kita mengalami kelemahan, Tuhan Yesus senantiasa turut merasakan setiap kelemahan kita saudara. Dia membangkitkan setiap kelemahan kita. Dia akan memberi kekuatan kepada kita. Oleh karena itu saudara, jangan kita putus asa. Kita jangan gelisah dengan apa yang terjadi di kehidupan kita. Kita berserah kepada Tuhan. Kami undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan untuk yang boleh menerima firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Bahwa saat kita lemah, Tuhan senantiasa mengangkat hidup kita, saudara. Haleluya. Aku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau
menolong, yang setia dalam setiap kehidupan kita, saudara. Yang kita perlukan adalah kita percaya, kita yakin akan kuasa Allah, akan firman Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kami minta Ibu Diana Karunina menaikkan doa untuk firman Tuhan, waktu memberikan pada hamba-Nya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Yesus, kami ada di tempat ini bukan karena kegigihan kami, keunggulan kami, tapi karena kemurahan kasih-Mu ya Bapa. Sebentar kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami boleh memberkati kami dan mengharumkan Yesus bau dupa yang kami persembahkan di hadapan Engkau Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, bagi yang saat ini tidak hadir di tempat ini, kiranya Engkau Tuhan juga melawat mereka Yesus, biar mereka juga merasakan damai sejahtera seperti kami saat ini Bapa. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan benih firman-Mu. Dan Engkau mengurapi hati kami Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan boleh ada tinggal dan memberkati kami, juga memberkati orang-orang Tuhan yang kami temui dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih pertemuan kebaktian ini Tuhan, kami serahkan hanya di dalam kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita Israel menurut perspektif atau sudut pandang Alkitab. Ya, bisa ditampilkan Mas Wahyu. Mari kita buka dalam Kejadian 35, kita lanjutkan pasal-pasal ini. Kalau beberapa bulan yang lalu penuh ya layarnya, sekarang tinggal separuh. Kejadian 35 ayat 10 sampai 14. Kejadian 35 ayat 10 sampai 14, firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Tuhan, akulah Allah yang maha kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Ya, sekalian saja ayat 15, Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya adalah Betel. Kembali Allah mengulangi janji. Janji perkataan yang sama yang pernah diucapkan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, dan ini adalah janji yang kedua kalinya. Kalau saudara membaca Alkitab kita, ya, bahwa tidak pernah disebutkan kata Filistin ketika Abraham menempati tanah Kanaan, demikian Ishak maupun Yakub. Dan Allah memberikan nama baru kepada Yakub, yaitu Israel. Ya, kita sudah belajar bersama bahwa Yakub itu artinya penipu atau tumit. Penipu, tumit yang pincang.
Dan kita lihat bersama bahwa kehidupan Yakub bukan hanya fisik tumitnya yang pincang, tetapi kehidupannya pun juga pincang. Karena dia seorang penipu ulung, penipu yang luar biasa. Dan bisa dimungkinkan itu adalah taburan dari bapaknya. Bapak neneknya atau kakeknya yaitu Abraham. Bukankah Abraham juga sering menipu? Hanya Ishak saja yang tidak menjadi penipu. Ketika Yakub mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Allah Israel yang menyatakan diri kepada Abraham dan Ishak, Yakub mengalami perubahan hidup yang luar biasa, saudara. Dan Tuhan mengganti, memberikan nama baru kepada Yakub dengan nama Israel, yang berarti Tuhan pemenang. Tuhan yang memberi kemenangan. Dari hidup Yakub ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara bahwa setiap kita perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Engkau bisa bertumbuh secara rohani bukan karena mentormu, bukan karena gembalamu, bukan karena orang-orang di sekelilingmu, orang tuamu, pacarmu, suamimu, istrimu. Engkau bisa bertumbuh dalam Tuhan hanya dari diri sendiri. Kita yang membangunnya, yang lain hanya sebagai pendukung, support sistem yang ada. Dan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan ini harus kita alami secara pribadi. Sebab ini hal yang penting bagi kita orang-orang Kristen. Supaya kita mengalami perubahan-perubahan hidup yang luar biasa yang dari Tuhan. Bukan berarti kita kebal terhadap dosa. Bukan itu. Namun kehidupan kerohanian kita dalam kita mengiring akan Tuhan bukan menjadi orang Kristen yang stagnan atau biasa saja. Melainkan ada perubahan hidup yang luar biasa di dalamnya. Kalau dalam perjanjian baru, kata pertama dalam Matius 2 ayat 20 kalau tidak salah, kata yang muncul dari Israel disebutkan kembali ya kita mengingat beberapa waktu yang lalu. Israel itu berarti dia akan menjadi pangeran Allah. Dan ini bukan lagi mengacu kepada Israel secara jasmani yang saya sebut yang menurut arkeologi katakan manusia kunonya Allah, tetapi sudah mengacu kepada segala bangsa yang percaya kepada Yesus yang satu kali kelak kita akan menjadi pangerannya Allah. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaannya yang kekal dan mulia. Lihat perubahan nama dari Yakub dan menjadi Israel itu ada suatu perubahan yang dahsyat. Berikutnya bahwa nama Israel ini masih dilekatkan untuk satu individu saja. Hanya dilekatkan kepada Yakub. Bukan kepada banyak orang atau suatu bangsa. Baru nanti ketika sudah beranak cucu bertambah banyak, maka nama Israel bukan lagi dilekatkan pada satu individu, tetapi dilekatkan untuk satu bangsa. Namun dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa nubuatan yang sama, ayat yang ke-11, baik dari Abraham dan Ishak sekarang kepada Yakub. Dan kisah di Betel ini ketika Yakub kembali ke tanah Kanaan setelah kurang lebih 20 tahun mencari jodoh. 20 tahun cari jodoh. Ya, bekerja pada Laban 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tapi ternyata Lea yang diberikan. Kerja lagi 7 tahun baru dapat Rahel. Ya, memang benar apa yang dikatakan Alkitab, orang yang sedang jatuh cinta itu hari-harinya cepat. Ketika Yakub jatuh cinta pada Rahel, bekerja 7 tahun itu hanya seperti beberapa hari saja. Karena ada yang mendukung. Kerja sambil lihat Rahel.
berbunga-bunga, akhirnya semangat. Namun ternyata kekecewaan, dia alami penipuan yang luar biasa, Yakub itu. Terus setelah 20 tahun sudah punya istri, istrinya 4, jangan berkata kok boleh poligami, itu nanti pembahasan yang lain ya saudara ya. Sebab sedikit Ishak berkata kepada Yakub, jangan cari jodoh di luar sesukumu, di luar sebangsamu, apalagi dari bangsa Kanaan. Nah, dari sini tuh pengertiannya itu dalam saudara, kalau dihubungkan dengan pernikahan. Jangan cari jodoh di luar iman kita. Kalau beda iman, engkau yang harus menariknya. Bukan mereka yang menarik kita. Sebab apa? Ishak katakan kepada Yakub, kalau kamu cari jodoh dari bangsa Kanaan, itu akan menjadi jerat. Akan menjadi jerat bagi hidupmu. Ya, ini dalam sekali saya enggak membahas pernikahan. Ya, setelah menikah, dia kembali ke tanah Kanaan dan menetap di situ. Mengapa Yakub menetap di situ? Karena tanah itu sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi miliknya. Abraham sudah menetap dan meninggal dunia. Ishak sudah menetap di tanah Kanaan dan meninggal dunia. Sekarang Yakub menetap di situ dan beranak cucu bertambah banyak. Lihat apa yang dijanjikan Tuhan, satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Ini merupakan nubuatan yang akan diterima Yakub. Ya. Bahwa nanti dalam Keluaran berdirilah satu bangsa. Baru kalau saudara membaca terus, maka akan ada banyak sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu. Ini bukan hanya lagi berbicara kepada Israel secara jasmani, tetapi segala bangsa yang menerima iman dalam Yesus sama seperti Abraham. Dan nubuatan tentang raja-raja akan berasal daripadamu, bahwa nanti akan muncul raja-raja. Ya, kita sudah mengetahui Raja Daud, Raja Salomo, bahkan Yesus pun raja di atas segala raja. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia berasal dari keturunan Abraham. Dan Yakub mendirikan tugu, yaitu dinamainya Betel, yang artinya rumah Allah. Jadi sudah menetap ya di tanah Kanaan, sudah punya anak-anak, dan kita masuk pasal 37 sampai 50 tentang kehidupan Yusuf, sampai Yusuf meninggal. Sekarang kita masuk dalam Keluaran 1 ayat yang kelima. Nah, ini nubuatan pertama bahwa akan berdiri satu bangsa. Keluaran 1 ayat 5. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Jadi ketika mereka merantau ke Mesir, ya inilah awal permulaan Israel disebut sebagai suku atau bangsa. Ya, lanjut Mas. Ya, inilah awal permulaan, mundur lagi. Ya, inilah awal permulaan bahwa Israel disebut sebagai suku atau bangsa. Dimulai dengan 70 jiwa keturunan Yakub, hanya sedikit orang saja. Tinggal di Mesir karena merantau ada kelaparan.
Dan mereka keluar kembali dari tanah perjanjian itu. Tanah Kanaan mereka keluar. 70 jiwa itu keluar. Menetap di Mesir. Nah, dan kita lihat dalam Kejadian 15 ayat yang ke-13, Tuhan berfirman kepada Abraham, nanti keturunanmu akan dijajah selama 400 tahun. Nah, maka dari itu dalam Keluaran 1 ayat 5 inilah awal mula penjajahan Israel selama 400 tahun di tanah Mesir. Menggenapi apa yang Tuhan katakan dalam Kejadian 15 ayat yang ke-13. Abraham bapaknya mati. Keturunan pertama Ishak mati, keturunan kedua Yakub mati, keturunan ketiga Yusuf dan saudara-saudaranya, ayat yang ke-6, kemudian matilah Yusuf serta semua saudaranya, keturunan ketiga. Dan yang masuk ke tanah Mesir ini mengalami penjajahan adalah keturunan yang keempat. Inilah keturunan yang Tuhan firmankan bahwa akan kembali kepada tanah Kanaan. Namun melewati 400 tahun penjajahan, saudara. Generasi. Kalau saudara melihat mulai penjajahan ini sebenarnya bukan dihitung dari mereka ada dalam perbudakan di Mesir. Saudara pernah membaca sebuah ayat ya di Alkitab, ketika Esau bermain-main dengan Ishak. Kalau dalam terjemahan kita dibuat bermain, ya, kata bermain sedang dulinan. Namun sebenarnya dalam terjemahan asli ketika Esau menggoda Ishak, artinya ngerjain Ishak. Diterjemahkan lain kalau bahasa sekarang membuli Ishak. Oh, salah. Esau membuli Yakub, maaf ya. Esau bermain-main dengan Yakub. Saya ulangi, dalam terjemahan kita Esau bermain-main dengan Yakub. Kalau dalam terjemahan aslinya Esau sedang menggoda, ngerjain. Bahasa sekarang itu membuli Yakub. Maka tidak heran Paulus katakan bahwa yang dari daging dulu yang akan istilahnya menginjak-injak roh. Ketika Esau dan Yakub sedang bermain, inilah masa penjajahan itu dimulai. Dan puncaknya ketika mereka ada di Mesir melalui satu bangsa yang Tuhan firmankan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini masuk generasi keempat yang dijanjikan Tuhan akan kembali masuk ke tanah Kanaan dan menetap untuk selamanya. Ya, kita lihat sudah saya sebutkan tadi berikutnya Mas Wahyu. Ya, Abraham melahirkan Ishak keturunan pertama, Ishak melahirkan Yakub keturunan kedua, Yakub melahirkan anak-anak Yakub keturunan ketiga, dan anak-anak dari anak-anak Yakub adalah generasi keempat. Namun kita mengerti bersama bahwa generasi keempat itu dibinasakan Tuhan seluruhnya, kecuali Kaleb dan Yosua. Jadi anak-anak dari anak-anak Yakub dan anak-anak dari anak-anak Yakub berikutnya atau generasi kelima itulah yang masuk tanah perjanjian karena kemurtatan mereka di hadapan Allah. Dan di hari sini kita melihat mulailah bahwa janji Allah satu persatu mulai digenapi. Kalau nanti kita akan pelajari, saya singgung saja terlebih dahulu. Kalau saudara melihat dalam keseluruhan Alkitab kita, peperangan bangsa Israel melawan bangsa-bangsa itu tidak pernah didahului oleh Israel sendiri. Enggak pernah.
Israel tidak pernah memicu suatu peperangan atau pertengkaran, enggak pernah. Saudara baca di Alkitab enggak akan menemukan hal itu. Ada orang-orang yang memancing, ada bangsa-bangsa lain yang justru menantang. Ya. Inilah sejarah yang dilupakan atau sejarah yang mulai dihapus, saudara. Dan Alkitab kita mencatat dengan jelas itu. Makanya untuk menutupi sejarah dengan terang di Alkitab, banyak orang berkata ini Alkitab sudah dipalsukan, sejarahnya enggak sesuai, arkeologinya enggak sesuai bagi orang-orang yang membenci. Karena kebenaran itu pahit adanya. Saudara membaca dimanapun saudara enggak akan menemukan di mana bangsa Israel memulai terlebih dahulu peperangan. Enggak pernah. Bahkan sampai sekarang pun kalau saudara melihat. Ya, ketika bangsa Israel merdeka tahun 48, 6 jam setelah kemerdekaannya diakui, maka bangsa-bangsa yang tergabung dalam Liga Arab menyerang dia, menyerang Israel. Terjadi peperangan mulai bulan Mei sampai bulan Januari tahun berikutnya. Dan kemenangan di pihak Israel. Sudah aman, damai, ada perjanjian damai, ada lagi musuh yang menyerang. Dari Liga Arab, Mesir, Irak, Suriah, Syria, menyerang bangsa Israel yang terkenal dengan peperangan selama 6 hari. 6 hari. Tidak ada yang mendukung Israel dan Israel menang. Tahun 73 sampai 74 terjadi perang yang namanya perang Yom Kippur. Itu bangsa Israel sendirian berperang dan menang. Makanya kalau saudara melihat media sosial hari-hari ini ya, wah seperti ini perkataannya. Ada yang pro ini. Saya beritahu, kita tidak mendukung dengan yang namanya peperangan. Karena itu akan merugikan banyak hal sekali. Ya, kita enggak mendukung. Saya enggak mendukung tentara Israel, saya juga tidak mendukung tentara Hamas. Sama-sama jahatnya. Ini saya katakan, sama-sama jahatnya. Nah ini sejarah yang mulai terlupakan atau mulai sedikit demi sedikit dihapus Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mengerti bahwa mulailah bahwa janji Allah satu persatu mulai digenapi. Coba kita melihat Keluaran 1 ayat 9. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Nah, ayat yang ke-9 ini adalah sampai ayat yang ke-14, awal mula peristiwa untuk memusnahkan bangsa Israel. Dari seorang raja Fir'aun, kalau Fir'aun dalam masa pemerintahannya ada Yusuf dan saudara-saudaranya, ada Yakub juga. Fir'aun ini Fir'aun yang baik. Kenapa? Sebab melihat kedahsyatan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam diri pribadi Fir'aun. Maka bangkitlah raja yang tidak mengenal sejarah raja sebelumnya maupun Yusuf dan saudara-saudaranya. Inilah awal mula bagaimana seorang raja Fir'aun berusaha untuk memusnahkan bangsa Israel. Dengan cara, ayo jadikan mereka pekerja. Kerja rodi, kerja mati-matian, kita tindas mereka, kita kerja paksakan mereka.
Kalau dulu untuk membuat batu bata mereka masih diangkutkan jerami, diangkutkan tanah, sekarang enggak, mereka harus mencari sendiri. Semakin penderitaannya, tapi lihat ayat yang ke-12 saudara. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Nah, kita melihat hal ini saudara. Sekarang saya mau tanya, sopo sing memulai dhisik? Ayo. Makanya Tuhan berkata dalam Kejadian 15 ayat 13, namun bangsa yang tidak kukenal itu akan kumusnahkan. Ya. Menekan perkembangan, ya ini kerja Rodi. Namun semakin ditindas, semakin dipaksa, semakin disuruh kerja keras, mereka semakin bertambah. Semakin dihimpit, semakin ditekan, semakin bertumbuh, semakin bertambah-tambah. Saudara tahu bahwa ayat ini sebenarnya merupakan suatu nubuatan bagi kita gereja Tuhan, orang-orang Kristen. Mungkin kita enggak paham akan hal ini, saudara. Lihat, banyak orang Kristen yang hari-hari ini ditindas, dihimpit, ditekan. Namun kenapa jumlah orang Kristen tidak semakin habis? Kalau di bangsa Indonesia kita saja, orang Kristen sekarang sudah masuk dalam 30% seluruh bangsa kita. Dan itu terus bertambah dari tahun ke tahun. Makanya tidak heran orang-orang yang membenci kekristenan, orang-orang Mesir tanda kutip, berusaha untuk menekan orang-orang Kristen. Ibadah dibubarkan, tempat ibadah gereja enggak boleh dibangun. Tujuannya supaya hilang, habis, mundur. Alkitabnya diserang, ketuhanannya diserang. Yang palsu lah, yang sudah dihapusilah, dan lain sebagainya. Tapi kenapa mereka terheran-heran orang Kristen enggak habis-habis? Ya karena ada Tuhan, saudara. Sebab Tuhan yang sama dalam bangsa Israel secara jasmani di Keluaran, itu Tuhan yang sama juga yang menyatakan diri untuk saya dan saudara. Jadi kita punya pembela yang utama, yaitu Tuhan. Dan kalau saudara membaca ayat yang ke-12 dan seterusnya, ayat yang ke-15 sampai 22, di situ dikatakan perkembangan bangsa Israel menjadi ancaman bagi Mesir. Dan saudara tahu bangsa mana yang mengakui kemerdekaan bangsa Israel bulan Mei 48? Yaitu Mesir. Makanya sekarang Mesir sama sekali enggak berani dengan Israel, saudara. Dan segala bantuan dari perang-perang yang kita lihat hari-hari ini, saudara, harus melewati Mesir. Itu satu-satunya yang bangsa Israel izinkan untuk bantuan masuk melalui Mesir. Karena Mesir sampai sekarang menjadi rekan kerja bangsa Israel. Kenapa Mesir menjadi rekan kerja bangsa Israel? Trauma, saudara, sok berat. Ya. Dan kenapa bangsa-bangsa Arab enggak mau lagi membantu ya Palestina sekarang? Karena mereka ya trauma. Perang 6 hari, mereka habis. Saudara. Salah satunya adalah trauma, enggak mau. Walaupun Hitler melalui peristiwa Holocaust membinasakan 11.000 orang Yahudi di Jerman sana.
Hitler ini orang Yahudi, keturunan Yahudi. Dia kecewa dengan bangsa Yahudi. Makanya dia kumpulkan orang-orang Yahudi untuk tinggal di Jerman dan dia bantai selama sebanyak 11.000 orang Yahudi dibunuh dia hidup-hidup. Namun nggak habis saudara sampai sekarang. Berapa banyak orang Kristen yang jadi martir, dibunuh hidup-hidup karena imannya kepada Yesus, kenapa nggak habis-habis? Inilah yang tidak dimengerti oleh orang-orang Mesir, orang-orang dunia. Ketika kerja paksa nggak mempan, mulai. Ya. Ayat yang ke-15 sampai 22 memusnahkan Israel dengan menghambat kelahiran atau natalitas. Fir'aun memerintahkan bunuh semua anak laki-laki orang Ibrani. Bunuh. Namun bidan-bidannya takut akan Allah. Sehingga banyak di antara anak-anak perempuan Ibrani, anak-anak laki-laki yang diselamatkan, salah satunya adalah Musa. Cara pertama gagal, coba cara kedua. Ternyata gagal juga, saudara. Enggak berhasil. Nah, sebelum saya melanjutkan pembahasan, nanti kita akan masuk ke tanah Kanaan. Awal mula bagaimana Tuhan benar-benar menolak bangsa Israel secara jasmani. Selalu dalam setiap pembahasan ini ada sebuah aplikasi penerapan untuk kita hidup orang-orang percaya. Ya, kita melihat bahwa Mesir, ya berikutnya Mas Ayu, Mesir itu adalah gambaran dunia. Dan dunia membuat sibuk umat Tuhan. Dunia membuat sibuk umat Tuhan. Sibuk bekerja, sibuk bersekolah, sibuk pelayanan. Sehingga lupa menjalin suatu hubungan pribadi dengan Tuhan. Bahkan orang berkata, aku sibuk pelayanan, banyak pelayanan yang kukerjakan. Hati-hati. Aku sibuk kerjakan tugas-tugas sekolah. Aku sibuk bekerja. Hati-hati, saudaraku. Banyak hamba-hamba Tuhan yang kadangkala saya goda, kapan ngelayani nang Tunggul. Waduh, aku sibuk, banyak pelayanan yang tak urus. Jadi yang penting itu hubungan kita dengan Tuhan itu masih terjalin. Yang harus kita bangun terus, saudara. Kalau kita menuruti kesibukan, maaf kata nggak akan pernah habis, saudara. Nggak akan pernah habis. Makanya pengkhotbah katakan Tuhan membuat lupa umur manusia. Karena Tuhan membuat sibuk. Simpel saja, saudara tahu gombalan, saudara? Cucian pernah enggak habis setiap hari? Habis enggak, saudara? Oh no, gombalan iki. Sing wingi turun dilempiti muncul meneh. Itu simpel contoh kesibukan. Enggak akan habis kalau kita menuruti sibuk, saudara. Lihat, Mesir membuat bangsa Israel, ayo lebih lagi kerjakan kerja paksa. Lebih lagi buat ini, supaya mereka sibuk. Kalau sudah sibuk, lelah, capek, Tuhan dilupakan, gampang untuk membinasakan. Nah, dan kita mau melihat ini, Fir'aun adalah gambaran iblis. Kita lihat iblis, saudara, seperti itu. Iblis tidak heran, oh kamu ke gereja enggak apa-apa. Kamu berdoa enggak apa-apa, baca firman enggak apa-apa. Tapi aku akan membuat sibuk dari apa yang kau kerjakan. Ini Fir'aun, saudara. Buat mereka lebih sibuk. Hati-hati.
Apakah kesibukan kita dalam pekerjaan, kesibukan kita dalam sekolah, kesibukan kita dalam pelayanan sudah mengalihkan pandangan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Tipu dayanya menjauhkan umat Tuhan dari Tuhan. Jabatan dalam pelayanan, wah. Om Simon Kostorop berkata jabatan dalam pelayanan itu tidak membuahkan nilai plus di hadapan Tuhan. Tidak menjadikan kita mendapatkan nilai plus di hadapan Tuhan. Sebab apa? Kalau saudara dan saya dipercayakan pelayanan oleh Tuhan, itu memang tugas dan kewajiban kita. Dan itu tidak menambah nilai plus di hadapan Tuhan. Apalagi yang enggak bertanggung jawab. Dengan suka dengan jabatannya namun enggak mau mengerjakan. Enggak bertanggung jawab. Apakah itu mendatangkan nilai plus di hadapan Tuhan? Jadi kita melayani Tuhan itu memang sebuah kewajiban kita. Kita bekerja itu kewajiban kita. Kita bersekolah kewajiban kita. Dan itu berkat dari Tuhan. Tapi jangan sampai Fir'aun, iblis itu beserta tipu dayanya menjauhkan kita dari Tuhan. Makanya saya menekankan latihan Natal jauh-jauh hari. Supaya ada waktu untuk berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Supaya apa yang kita persembahkan, yang kita tampilkan itu benar-benar dirasakan oleh orang lain dan orang lain diberkati. Ya saudara, hati-hati. Mesir membuat kita sibuk. No time, nggak ada waktu lagi untuk Tuhan. Ya. Sedangkan kalau kesibukannya sudah selesai merasa badan capek, lelah. Pikiran capek, lelah karena diporsir mikir ini mikir itu lelah. Tidur, kumpulkan tenaga, besok tugasnya masih banyak lagi. Kesibukannya masih menumpuk lagi. Itu Mesir dunia. Fir'aun pun juga sama. Matikan hubungan mereka dengan Tuhan. Ya. Ini merupakan siasat iblis untuk menghancurkan hidup umat pilihannya. Sampai sekarang baik secara jasmani terkhusus secara rohani, iblis berusaha menekan dan memusnahkan umat pilihannya. Janganlah kesibukan kita itu menjadi penghambat kita bertumbuh dalam Tuhan. Ayo, kalau seringkali saya katakan kalau kita bisa sibuk untuk perkara-perkara yang sementara, ya ayolah kita sibuk juga untuk Tuhan. Mengerti ya Bapak Ibu? Kita bisa sibuk untuk perkara-perkara kehidupan jasmani kita. Ayo juga dong kita sibuk untuk Tuhan. Kita bisa berdalih, ya kalau sibuk untuk dunia itu upahnya nyata. Ono upahe, ono amplope. Ono bulanane, ono bonus-bonuse, lek untuk Tuhan itu enggak ono amplope, enggak ono bonus-bonuse. Jangankan amplop bonus, terima kasih lo jarang aku dikasih. Nah, saudara. Tapi apa yang kau lakukan untuk Tuhan, bukankah itu upahnya kekal, saudara? Upahnya kekal. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, mereka punya perahu, mereka punya jala, mereka punya ayah. Fasilitas sudah tersedia. Dan ketika Yesus panggil, mereka tinggalkan fasilitas itu untuk menjadi murid Yesus, untuk mengiring Yesus. Kalau zaman sekarang terbalik. Banyak saya dan saudara menjadi murid Yesus ingin mendapatkan fasilitas.
Padahal secara fakta kita sudah punya fasilitas itu. Tinggal kita, kalau dulu mereka tinggalkan fasilitas, ikut Yesus, makanya mereka berani bertanya, Yesus apa yang aku dapatkan? Aku telah tinggalkan segala sesuatu. Yesus katakan di dunia ini kau akan dapat upah, di kekekalan kau dapat upah. Makanya tidak heran selama perjalanan hidup para rasul di muka bumi, betapa luar biasanya Tuhan pakai hidup mereka. Fasilitas menyertai mereka. Sekarang kita tawar-menawar dengan Tuhan, fasilitas apa? Padahal kita sudah banyak fasilitas. Tinggal kita memanfaatkan fasilitas itu untuk kita mengikut Yesus. Ya, sampai sekarang tipu daya iblis berusaha menekan dan memusnahkan umat pilihannya. Saya tutup dengan fakta Israel. Mari Mas Wahyu. Ya, fakta Israel sekarang, saudara. Penduduknya itu hanya 7 juta lebih. Negara kecil, namun memiliki pengaruh besar di seluruh dunia. Tepat apa yang difirmankan Tuhan. Daripadamu segala kaum diberkati. Sekarang saya mau tanya, jemaat Tunggul Permanu merasakan pengaruh enggak dari berkat bangsa Israel secara jasmani? Dapat enggak, saudara? Loh, kok menengahi? Dapat. Secara jasmani kita dapat, secara rohani kita dapat. Mereka ditolak. Pohon zaitun Israel, cabang-cabangnya dipatahkan. Kita yang rumput liar diangkat, ditanamkan pada pokok zaitun sejati. Mereka kalau enggak bertobat, enggak percaya Yesus, neraka. Itu jelas firman Tuhan. Kita bangsa-bangsa yang bukan pilihan secara daging, Tuhan angkat. Dan kita terima anugerah keselamatan. Makanya Paulus menekankan, maka dari itu tetaplah dalam Tuhan. Kalau tidak pun, yang asli saja dipotong. Apalagi yang hanya cangkokan. Negara kecil pengaruh besar. Mari kita lihat berikutnya. Pertanian. Satu-satunya negara di dunia pertama kali yang bisa mengubah padang gurun menjadi tanah subur itu Israel. Makanya tidak heran Arab Saudi, Qatar mulai mengubah padang gurun mereka menjadi sebuah kota yang sejuk, yang berair. Belajarnya dari mana? Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Alat-alat pabrik, kesehatan. Ada kurang lebih 20 jenis obat yang saudara konsumsi itu dari Israel. Mungkin Mas Bagus, ahli apoteker kita, bisa menjelaskannya. Mau diboikot saudara, mati. Teknologi. Ingat saudara, beberapa tahun yang lalu WA 1 hari error ya, pernah ya? 1 hari WA error. Betapa kerugian di dunia itu luar biasa. Berapa penerbangan dibatalkan karena WA error, saudara. Teknologi. Laptop saudara kalau ada tulisan Intel, baik Intel Pentium 1, sing luwemote luar biasa, sampai Pentium berapa sekarang, itu produksi Israel. Saudara pakai Instagram, Facebook, WA itu dari Israel. Saudara bisa menikmati manfaatnya, keuntungannya, teknologi. Google, beberapa waktu yang lalu ada berita bahwa Google dunia akan memutus kabel internet yang melintasi laut Indonesia. Siap saudara hidup tanpa internet? Bisa enggak? Bisa lah. Ada zaman 90-an masih hidup, ada zaman 80-an masih hidup,
Lahir tahun 80-an, saudara zaman dulu nggak ada internet bisa hidup kok. Lihat Google dunia akan mencabut kabel apa ya namanya apa kabel apa optik fiber optik di laut yang melintasi Indonesia. Dia akan cabut. Nggak tahu kapan penerapannya. Itu berita saudara bisa cari di internet. Nggak tahu dicabut untuk selamanya atau dipindahkan. Coba misalnya kalau dicabut dan dipindahkan butuh berapa hari? Apakah internet masih hidup? ChatGPT, AI, nggak mempan, saudara. Dan kita menikmati itu. Angkatan perang tercanggih,